Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih berada pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Untuk subtema yang ketiga yaitu, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Kita mulai pada pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini, terdapat 3 buah muatan pelajaran, yaitu yang pertama IPA, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga adalah IPS. Langsung saja kita mulai pada muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA. Untuk muatan pelajaran IPA, materinya yaitu tentang pelestarian hewan. Sebagaimana kita tahu, hewan yang ada di sekitar kita perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut harus kita lestarikan agar pertama, tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Contohnya, kalian setiap hari makan ayam, telur bebek, semuanya berasal dari hewan. Ada yang juga makan ayam, ada yang juga makan sawi, semua dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Kemudian yang keempat, agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Kemudian, kalian bisa lihat untuk pelestarian hewan. Yang pertama, orangutan. Nah, orangutan ini biasanya hidup di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, perburuan, perdagangan ilegal, serta kerusakan hutan biasanya mengakibatkan habitatnya akan rusak, sehingga orangutan akan terancam untuk punah. Lama-kelamaan berkurang, kemudian punah. Yang kedua, untuk hewan komodo. Komodo hanya dapat ditemukan di wilayah Indonesia, yaitu di Pulau Komodo. Satu-satunya hewan yang dilindungi yang ada di Pulau Komodo. Nah, tapi di beberapa pulau kecil sekitarnya juga ada. Tepatnya di Pulau Komodo yaitu Nusa Tenggara Timur. Kemudian hewan seperti gambar yaitu anoa. Anoa adalah mamalia terbesar endemik yang hidup di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Bentuknya seperti kerbau. Nah, anoa ini merupakan hewan peralihan. Nah, populasinya itu lama-kelamaan berkurang ya karena rusaknya habitat. Contohnya misalkan hutannya ditebang atau hutannya terbakar, kemudian juga karena kekurangan bahan makanan. Kemudian badak bercula 1. Badak bercula 1 adalah hewan khas yang berada di daerah Banten atau tepatnya di daerah yang namanya Ujung Kulon. Nah, yang membedakan dengan badak-badak dari daerah lain adalah culanya atau tanduknya itu yang bukan hanya 1. Nah, biasanya hewan ini diburu oleh manusia untuk diambil culanya. Maka lama-kelamaan akan punah atau mati. Kemudian harimau Sumatera. Namanya saja harimau Sumatera, berarti habitat aslinya ada di Pulau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini dari hari ke hari akan hilang atau lama-kelamaan akan semakin punah. Disebabkan karena apa? Biasanya habitatnya rusak yang disebabkan karena pembukaan hutan untuk perkebunan atau digunakan untuk pemukiman.
Selain itu, harimau Sumatera juga diburu manusia untuk diambil kulitnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat jaket, tas, dan hiasan dinding. Perlindungan terhadap habitat hewan. Nah, untuk melindungi hewan-hewan tersebut agar tidak punah, maka pemerintah berusaha untuk membuat tempat, yaitu tempat perlindungan hewan-hewan tersebut. Di antaranya yaitu 1. Cagar alam. Cagar alam adalah daerah pelestarian tempat hewan atau tumbuhan yang ada di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan daerah yang digunakan untuk melindungi satwa liar yang ada di Indonesia. Biasanya dapat digunakan untuk sebagai tempat penelitian dan pendidikan serta rekreasi. Contohnya yaitu Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Yang tadi di sana terdapat badak bercula 1. Yang ketiga yaitu Taman Nasional. Taman Nasional adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan. Biasanya hampir sama dengan Suaka Marga Satwa tadi, untuk bisa digunakan untuk rekreasi. Kemudian Taman Hutan Raya. Ini merupakan daerah pelestarian alam, tujuannya untuk mengoleksi tumbuhan-tumbuhan langka dan hewan-hewan langka yang menjadi corak atau khas suatu daerah. Kemudian yang kelima, Taman Wisata Alam. Taman wisata alam ini biasanya memiliki keindahan alam, baik hewannya maupun tumbuhannya maupun lingkungannya, yang biasanya digunakan untuk kegiatan rekreasi. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan diantaranya yaitu 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan, seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Kita masuk pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Jadi misalkan terdapat sebuah paragraf, terdapat beberapa kalimat penjelas dan satu kalimat utama. Setelah kita baca urut, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan berdasarkan ide pokok. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, seperti yang Pak Guru ucapkan tadi, bahwa kita bisa membuat kesimpulan jika kita sudah membaca teks secara keseluruhan atau semuanya. Kita lanjut pada muatan pelajaran yang ada IPS, yaitu tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Kalian bisa lihat gambarnya, itu adalah gambar globe pada bumi. Nah, yang berwarna hijau adalah negara-negara yang masuk kawasan wilayah Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik sendiri-sendiri. Kemudian, politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara,
berdirinya negara tersebut. Kita mulai dari negara yang pertama, yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kita. Ibu kotanya yaitu di DKI Jakarta. Nah, kepala negaranya presiden. Presiden sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Kepala pemerintahnya juga sama, seorang presiden. Nah, hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara di negara kita adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Sedangkan mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah. Selain itu, Indonesia mempunyai lambang negara yaitu burung Garuda. Dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, setiap sila pada Pancasila memiliki nilai-nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita lanjut negara yang kedua, yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia atau kalian biasa menyebutnya negara Upin Ipin. Nah, itu adalah negara yang berdekatan dengan negara kita. Malaysia mempunyai ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Nah, kepala negaranya di sana disebutnya Yang di-Pertuan Agong. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus tahun 1957. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Sedangkan mata uangnya yaitu mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan yang berbentuk federasi. Jadi berbeda dengan Indonesia tadi ya. Kemudian kepala negaranya yang disebut Yang di-Pertuan Agong biasanya dipilih secara bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, yang menjalankan pemerintahan di negara Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang dibantu oleh parlemennya. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Dahulunya memang Malaysia adalah negara jajahan dari Inggris. Kita lanjut untuk negara berikutnya, yaitu negara Singapura. Singapura itu merupakan negara kecil yang mungkin luasnya tidak lebih dari kota Jakarta. Ibu kotanya yaitu Singapura. Sedangkan kepala negaranya adalah presiden. Dan untuk kegiatan pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, di sana bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaannya berjudul Majulah Singapura. Mata uangnya yaitu dolar Singapura. Nah, Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni dari Inggris yang diberikan kemerdekaan pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Kita lanjut negara berikutnya yaitu Thailand. Thailand mempunyai ibu kota yang bernama Bangkok.
Kepala negaranya adalah seorang raja. Di sana pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Bahasa resminya namanya bahasa Thai. Lagu kebangsaannya yaitu Ping Chat Thai. Sedangkan mata uangnya adalah Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja sendiri. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara asing. Hal ini sesuai dengan nama Thailand, yaitu yang berarti tanah kebebasan. Negara berikutnya yaitu Filipina. Filipina mempunyai ibu kota yang bernama Manila. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya juga yaitu seorang presiden. Hari kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Bahasa resmi di sana yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya berjudul Lupang Hinirang. Mata uang yang digunakan yaitu peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Bedanya kalau di Indonesia hanya 5 tahun sekali, tapi kalau di Filipina adalah 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Lanjut negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Kepala negaranya adalah seorang sultan atau raja. Kepala pemerintahannya juga sama, dijabat seorang sultan atau raja tadi. Hari kemerdekaannya yaitu pada tanggal 1 Januari 1984. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharakan Sultan. Mata uangnya yaitu dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan karena dipimpin oleh seorang sultan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984 setelah hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Negara berikutnya yaitu Laos. Laos beribu kota di Vientiane. Kepala negaranya yaitu presiden, sedangkan kepala pemerintahannya oleh seorang perdana menteri. Laos merdeka pada tanggal 19 Juli 1949. Bahasa resminya namanya juga bahasa Laos. Lagu kebangsaannya berjudul Pheng Sat Lao. Nama mata uangnya yaitu Kip. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Jadi semua negaranya berada di daratan. Bentuk negara Laos yaitu republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah Prancis. Berdasarkan perjanjian Jeneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara bebas dan netral. Kita lanjut negara berikutnya yaitu Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Kepala negaranya seorang raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri.
Nah, Laos merdeka pada tanggal 9 November 1953. Bahasa resminya yaitu bahasa Khmer. Lagu kebangsaannya Nokoreach dan mata uangnya yaitu riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Lanjut negara berikutnya yaitu Myanmar. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya juga presiden. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari tahun 1948. Bahasa resminya yaitu bahasa Myanmar. Lagu kebangsaannya Kaba Me Ke. Mata uangnya yaitu Kyat. Dulu Myanmar namanya adalah Burma. Myanmar merupakan negara yang berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintahan di Myanmar yaitu demokrasi parlementer. Kemudian hari merdekanya yaitu pada tanggal 4 Januari 1948. Lanjut pada negara berikutnya yaitu Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Kepala negaranya seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Vietnam merdeka pada tanggal 2 September tahun 1945. Bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam. Lagu kebangsaannya Tien Quan Cha, sedangkan mata uangnya yaitu Dong. Vietnam merupakan negara republik yang namanya yaitu Republik Sosialis Vietnam. Jadi di sini presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Demikian sedikit penjelasan pada pembelajaran yang pertama ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.